Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Akrianti Estetnes. Saya adalah guru produktif keperawatan SMK Kesehatan Mulia Usahaja Sumedang. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Daljab Angkatan Ketiga Universitas Muhammadiyah Jember. Hari ini saya akan melakukan perekaman pembelajaran materi ilmu penyakit dan penunjang diagnostik pada KD 3.2, yaitu adalah penyakit sistem kardiovaskuler. Di sini saya akan melakukan perekaman pada hari Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021 pada jam 10.20 hingga jam 12.20. Terima kasih. Semoga berkenan menyaksikan video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik. Apakah hari ini kelasnya sudah dibersihkan, anak-anak? Sudah bersih semua ya. Kita lihat tampaknya sudah rapi semua. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Ya, silakan Mas Haik membantu Ibu untuk berdoa. Mari Mas Haik. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama di dalam hati. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Haik sudah membantu Ibu untuk memimpin temannya berdoa. Nah, sebelumnya apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya, tidak ada yang sakit ya. Alhamdulillah, ternyata hari ini kalian sehat-sehat semua. Padahal hari Jumat kemarin kalian sudah mengikuti vaksinasi massal ya untuk kelas sekolah SMK Kesehatan. Nah, baik anak-anak. Kalau hari ini tidak ada yang sakit, sudah masuk semua. Sebelum saya memulai pembelajaran, saya mengingatkan kembali tentang protokol kesehatan 5M. Kenapa? Karena pada saat kali ini kita sedang di fase pandemi COVID-19 ya. Jadi selama pandemi COVID-19 harapannya adalah kalian mematuhi protokol kesehatan 5M. Terdiri dari apa saja anak-anak? Menjaga jarak, menjaga lingkungan, mengurangi mobilitas ya. Semoga kalian juga akan seperti itu. Nah, baik. Selanjutnya, sebelum saya ke materi saya,
hari ini kita kan akan mempelajari tentang ilmu penyakit ya pada materi kita hari Senin tanggal berapa hari ini anak-anak? Tanggal 18. Nah, baik pada pembelajaran hari ini saya mau nanya sebelumnya, apakah di rumah atau di lingkungan rumah ada nggak ya kira-kira yang pernah mendengar atau pernah tahu tentang orang yang penyakitnya berhubungan sama jantung? Ada nggak? Ada. Ya. Di mana Imen? Nenek saya Bu, tiap periksa ke posyandu itu udaranya sering tinggi. Darahnya sering tinggi. Mbak Imen pernah tahu nggak darah tinggi itu namanya apa? Hipertensi. Hipertensi. Bagus sekali jawabannya. Ya. Mungkin yang lain ada yang mau membagikan pengalamannya juga, ada nggak ya di lingkungannya yang mungkin pernah ada yang namanya penyakit berhubungan dengan jantung? Ada Bu, Ada. Bagaimana Mbak Wiwi? tetangga saya 3 bulan lalu meninggal, katanya sih terkena serangan jantung Bu. Katanya terkena serangan jantung. Iya. Nah, itu adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jantung ya nak ya. Jadi penyakit yang berhubungan dengan jantung ini sebenarnya di masyarakat kita itu sebenarnya sudah lumrah ya. Cuma mungkin kalian masih ada beberapa penyakit yang sebenarnya berhubungan dengan jantung tapi kalian masih belum tahu gitu ya kan. Nah, salah satunya adalah yang sudah disebutkan oleh Imel dan juga Wiwi ya. Nah, ada yang namanya hipertensi. Ya, itu juga penyakit yang berhubungan dengan jantung gitu ya. Nah, Mbak Imel tadi yang berhubungan dengan jantung, menurut perawatnya kenapa sih kok Mbaknya dikatakan sedang mengidap hipertensi? Katanya makanya sih nggak dikontrol Bu, jadi kerjanya itu lebih berat. Oh gitu, jadi katanya Mbak Imel, katanya perawatnya itu Mbaknya itu punya hipertensi disebabkan karena Mbaknya kalau makan nggak mengontrol gitu ya, sehingga menyebabkan kerja dari jantungnya lebih berat seperti itu ya. Nah, itulah salah satu penyebab dari penyakit hipertensi ya kan. Dan itu adalah penyakit-penyakit yang memang akan memperburuk kerja dari jantung kita seperti itu ya nak ya. Nah, sedikit motivasi untuk kalian bahwa sebenarnya penyakit sistem kardiovaskuler ini banyak nak di sekitar kalian, di lingkungan kalian gitu ya. Nah, nanti harapannya adalah saat saya mengajar tentang materi ini, kalian akan paham apa saja sih manifestasi atau gejala dari penyakit-penyakit sistem kardiovaskuler ini, agar pada saat kalian ada di masyarakat, kalian bisa membantu saudara, teman, ataupun keluarga, tetangga yang ada di sekitar kalian kalau mereka punya gejala yang berhubungan dengan jantung. Nah, kalian bisa memberikan edukasi tentang apa saja sih penyakit jantung tersebut, penyebabnya apa, atau mungkin nanti juga bisa membantu mereka untuk memberikan penata laksanaannya seperti apa, memberitahukan penata laksanaannya yang bagaimana, seperti itu ya. Nah, penyakit sistem kardiovaskuler ini nak juga nanti akan sering kalian temui saat kalian nanti berada di lingkungan praklik atau lingkungan PKL kalian di rumah sakit ya. Jadi banyak sekali manfaat yang akan kalian dapat dari pembelajaran sistem kardiovaskuler ini ya. Karena penyakit-penyakit sistem kardiovaskuler ini sudah banyak sekali di masyarakat ya. Hanya mungkin dulu sebelum kalian mempelajari ini kalian tidak tahu kan, ada orang memang penyakitnya, kenapa penyakitnya? Oh, orangnya sakit jantung gitu kan. Tapi jantungnya seperti apa itu kan tidak spesifik ya. Seperti itu ya nak ya. Nah, harapannya adalah setelah pembelajaran ini nanti kalian akan lebih paham lagi. Oke. Baik, saya akan sampaikan sedikit tentang tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini ya nak ya. Di sini tujuan pembelajaran kita adalah setelah kalian mengamati tayangan PowerPoint dan video yang diberikan dulu dan mengerjakan FKTD, diskusi serta presentasi tentang penyakit kardiovaskuler, di sini peserta ini mampu menjelaskan penyakit sistem kardiovaskuler dengan minimal menyebutkan etiologi, manifestasi, terus kemudian penata laksana dan pemeriksaan penunjang pada sistem kardiovaskuler dengan tepat ya. Terus kemudian setelah berdiskusi tentang penyakit sistem jantung dan pembuluh darah ini, peserta didik mampu mengklasifikasikan penyakit yang dapat terjadi pada sistem jantung ya. Kemudian yang ketiga
3, yang keempat, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah setelah melakukan diskusi dan mencari bahan informasi video dan prosedur di internet dan mengamati video praktek terkait pemeriksaan fisik pada penyakit sistem jantung dan pembuluh darah, peserta didik mampu melaksanakan pemeriksaan dan melihat siswa mampu melakukan pemeriksaan penyakit sistem jantung dan pembuluh darah. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan menampilkan video. Saya akan menampilkan video tentang penyakit ataupun tentang anatomi sistem kardiovaskuler. Ya, silakan siswa mengamati dan silakan kalian membaca dan kemudian dianalisa isi dari video tersebut. Rata-rata, mobil mempunyai mesin seukuran koper yang beratnya sekitar 140 kg. Sedangkan mesin jet beratnya beberapa ton, di mana beberapa orang bisa muat di dalamnya. Tetapi, mesin paling kuat yang pernah ada ternyata cuma seukuran kepalan tanganmu dan bobotnya tidak lebih berat dari 1 karesol, yaitu jantung manusia. Untuk sampai ke sana, untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah, perlu diperhatikan hal sebagai berikut. 1. Pasien yang akan diperiksa harus beristirahat dan dalam kondisi rileks dan santai 15 menit sebelum pemeriksaan. Jadi yang bersangkutan harus duduk beristirahat, menenangkan diri dalam waktu 15 menit sebelum pemeriksaan dilakukan. 2. Semua aktivitas yang dapat mempengaruhi tekanan darah harus dihindari, setidaknya 30 menit sebelum pemeriksaan. Aktivitas yang termasuk di sini adalah seperti olahraga, makan, minum alkohol, dan rokok. 3. Pemeriksaan harus dilakukan dalam kondisi yang tenang dan tidak berisik. Apalagi saat pemeriksa harus menggunakan stetoskop saat pemeriksaan. Ini dimaksudkan agar bunyi yang harus didengar pemeriksa terdengar dengan jelas dan tidak terganggu dengan suara lain seperti suara kendaraan, mesin, dan lain-lain. Orang yang diukur tekanan darahnya berbaring atau duduk, selanjutnya mindset tensimeter Kalian amati dan kalian analisa ya. Nah, di situ mungkin sekarang kalian sudah ada sedikit pertanyaan yang mau ingin ditanyakan kepada ibu tentang adanya video tadi. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tentang video tadi? Yang mau ditanyakan? Ya, silakan dia. Namun apa pada saat kita melakukan aktivitas pembuluh darah kita itu mengalami pelebaran? Baik, saya akan menjawab ya. Jadi, kenapa kok mengalami pelebaran? Karena pada saat kita melakukan kegiatan, beberapa organ yang ada di dalam tubuh kita itu akan melakukan peregangan. Ya, termasuk salah satunya adalah pada pembuluh darah. Jadi pada saat kita beraktivitas, pembuluh darah ini biasanya akan mengalami peregangan sehingga biasanya aliran darah yang masuk pada pembuluh darah kita itu akan lebih lancar. Nah, kenapa? Karena pada saat itu akan pembuluh darah kita sedang mengalami pelebaran, ya. Dan itu secara otomatis kalau kita melakukan kegiatan apapun, ya, termasuk kegiatan berat seperti olahraga, angkat berat dan sebagainya, ya. Jadi makanya pada orang-orang yang dia lebih banyak melakukan olahraga, biasanya memang aliran darahnya akan jauh lebih lancar lagi karena pada saat itu biasanya pembuluh darah itu akan lebih lama dalam proses pelebarannya seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Apakah penyakit sistem kardiovaskuler hanya akan menyerang jantung saja? Ya. Penyakit pada sistem kardiovaskuler ini tidak selamanya terjadi hanya pada jantung ya. Jadi penyakit kardiovaskuler ini juga bisa menyerang pada pembuluh darah, ya kan? Terus juga bisa pada katup. Nah, nanti di sini tugas kalian juga akan mencari hal tersebut. Makanya mungkin nanti akan diperkuat pada saat kalian akan mengerjakan UKPD-nya ya. Di situ nanti ada. Silakan kalian perkuat lagi dengan cara kalian membaca tentang
penyakit apa saja yang terjadi pada sistem kardiovaskuler. Nah, nanti di situ juga ada di mana sih yang terjadinya, akan ada seperti itu ya. Nah, baik. Kalian akan mengerjakan LKPD mandiri ya, di mana di situ akan berhubungan sekali dengan video yang sudah saya tampilkan. Dan di situ juga akan memperkuat pengetahuan kalian tentang penyakit sistem kardiovaskuler. Nanti kalian bisa mencari literaturnya di internet, ya. Baik. Baik, di situ ada 3 LKPD yang harus kalian kerjakan secara mandiri ya. Di situ ada LKPD 32.1 itu menjelaskan konsep sistem penyakit kardiovaskuler. Kemudian ada LKPD mandiri 3.2.2. Di situ kalian akan mengerjakan tentang mengklasifikasi penyakit pada sistem kardiovaskuler, dan 3.2.3 yaitu menganalisa penyakit hipertensi ya nak ya. Jadi silakan kalian cari literaturnya di internet seperti itu. Bisa dikerjakan dimulai dari sekarang ya. Saya kasih waktu kalian untuk mengerjakan kurang lebih 10 menit ya. Silakan dicari di laptop, boleh untuk mencari literaturnya di Google ya. Diskusi kelompok ini nanti kalian akan dibagi 3 kelompok sesuai dengan tempat duduk yang sudah kalian duduki saat ini, di mana nanti di sana ada kelompok 1, 2, dan kelompok 3 ya. Kemudian nanti saya akan membagikan LKPD untuk tugas kelompoknya ya. Dan sudah dipegang semua ya LKPD-nya. Di situ di LKPD tersebut kalian nanti akan saya minta untuk mengerjakan atau mendiskusikan ya tentang pemeriksaan yang akan dilakukan pada pasien dengan penyakit sistem kardiovaskuler. Di situ saya khususkan adalah pada pasien dengan hipertensi ya. Jadi silakan nanti kalian isi mulai dari persiapan alat hingga prosedur SOP apa yang akan kalian lakukan pada pasien dengan pemeriksaan tekanan darah ya. Nah, kemudian setelah kalian mengerjakan atau setelah kalian berdiskusi kelompok, nanti kita akan mempresentasikan mulai dari tugas mandiri hingga tugas kelompok, di mana nanti pada tugas kelompok ini kalian akan saya minta untuk mempresentasikan atau melakukan tindakan pemeriksaan tekanan darah
dulu ya. Bisa dipahami? Ya. Baik, silakan dimulai untuk mengerjakan. Saya beri waktu 30 menit untuk mengerjakan tugas atau diskusi kelompoknya. Silakan didiskusikan ya, dicari di laptopnya. Ini diisi angka. Oke. Ada yang kesulitan? Baik, nah saya akan membantu kalian untuk penyelidikan literaturnya. Jadi kalau kalian ingin mencari tentang literatur yang akan kalian gunakan untuk diskusi kelompoknya, kalian bisa cari di Google pada situs atau link punya Kemenkes ya tentang penyakit sistem kardiovaskuler, kemudian mitos pemeriksaan tekanan darah. Ada juga pada Google Cendekia. Di situ akan lebih banyak sekali jurnal artikel yang lebih bisa dipertanggungjawabkan tentang keabsahannya atau teori itu sudah benar atau tidak. Seperti itu ya. Silakan bisa dicari pada Google Cendekia atau Google Scholar, dan juga di situsnya atau di linknya Kemenkes RI ada. Seperti yang biasa kita lakukan pada penyakit-penyakit yang maksudnya pada materi-materi yang sebelumnya. Sudah selesai semua ternyata ya? Sudah selesai. Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Baik, karena semua kelompok sudah selesai mengerjakan LKPD mandiri dan juga LKPD kelompoknya, mari pada fase ini kita akan melakukan presentasi ya. Nanti presentasinya di situ, presentasi pertama adalah kelompok 1 dengan menyediakan LKPD satunya ya. Kemudian presentasi kedua adalah kelompok 2 ya, kelompok 2 dengan menyajikan LKPD 2 dan LKPD 3. Dan yang terakhir nanti adalah presentasi dari kelompok 3, di mana kelompok 3 akan melakukan presentasi atau praktek pemeriksaan tekanan darah. Seperti itu ya. Baik, bisa dimulai ya untuk kelompok 1. Silakan dimulai untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang materi tentang LKPD mandiri. Dari paru-paru juga dibantu kesalahan ini. Ada Lisa, fisiologis kondisi jantung paru 2 dan 3. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ingin menyanggah dari pendapat yang disampaikan oleh kelompok 1. Ada? Ya, silakan. Kelompok 3 berarti ya. Baik, gimana kelompok 2? Apakah bisa dijawab? Menurut pendapat kami, jenis kelamin itu berpengaruh pada daya hidup laki-laki lebih banyak terkena penyakit kardiovaskular disebabkan mereka banyak berada di kantor dan jarang olahraga. Sedangkan pada wanita lebih banyak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan badan sehingga aliran darahnya lebih lancar dan jarang terkena penyakit sistem kardiovaskular. Apakah bisa diterima? Apakah ada pertanyaan lagi? Apakah ada yang mau bertanya? Sudah ya, sudah tanya semua ya. Baik. Nah, itu tadi jawaban dari kelompok 2. Nah, untuk presentasi selanjutnya silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan melakukan tindakan pemeriksaan tekanan darah. Baik, silakan siapa yang mau melakukan pemeriksaan? Ya, silakan ke depan. Siapa yang menjadi narasumber? Ya, silakan cepat.
Tolong diperhatikan temannya yang akan melakukan tindakan di depan di sini. Silakan kalian cocokkan dengan silakan perhatikan temannya yang presentasi di depan tentang pemeriksaan tekanan darah. Di situ silakan kalian cocokkan dengan diskusi kelompok yang sudah kalian lakukan tentang SOP pemeriksaan tekanan darah. Apakah sesuai dan apakah sudah dilakukan oleh temannya. Jika tidak, nanti kalian bisa melakukan evaluasi pada temannya tentang tindakan yang sudah mereka lakukan. Ya, silakan dimulai kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempraktekkan pemeriksaan fisik pada tekanan darah. Persiapan alat: manometer, stetoskop, alat tulis, bengkok, dan yang terapi hand sanitizer. Tahap prainteraksi: melakukan pengecekan terapi. Kelompok 3, terima kasih untuk kelompok 3 tadi sudah mempraktekkan pemeriksaan tekanan darah. Dari kelompok yang lain, bagaimana hasil evaluasi untuk kelompok 3? Ada yang mau evaluasi? Ada yang mungkin menurut kalian tidak sama dengan hasil diskusi kalian? Ada? 3? Ya, silakan keluar. Menurut saya dan teman-teman saya tadi APD-nya kurang dan menggunakannya 10 tadi. Oke, berarti tadi ada yang lupa ya tidak menggunakan APD ya. Ada yang lain? Menurut saya sudah sama. Sudah cocok ya, sudah sama dengan kelompok kalian ya. Nah, baik, terima kasih. Ternyata waktu kita sudah selesai ya untuk presentasi pada hari ini. Dan presentasinya bagus-bagus semua ya. Di sini ada nggak yang mau membantu ibu untuk mengevaluasi hasil dari diskusi kelompok kita pada siang hari ini? Ada yang mau membantu ibu untuk mengevaluasi? Silakan. Siapa yang mau membantu ibu untuk mengevaluasi? Saya Ya, silakan bantu ya. dari hasil evaluasi saya, penyakit kardiovaskuler, ada penyakit jantung koroner, aritmia, serangan jantung, hipertensi, hipotensi, dan etiologinya genetik, jenis kelamin, berat badan. Pemeriksaannya menggunakan pemeriksaan tekanan darah seperti itu ya. Terus baik, itu hasil evaluasi dari teman kalian bahwa penyakit sistem kardiovaskuler di sini ada 5 tadi ya yang sudah disebutkan, ada aritmia, ada serangan jantung, ada hipertensi, dan ada hipotensi. Dan etiologi dari penyakit kardiovaskuler ini adalah yang paling utama itu adalah genetika, jenis kelamin, dan juga berat badan seperti itu ya. Nah, baik. Di sini adakah yang mau membantu ibu untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini? Yang membantu ibu? Saya Ya, silakan. Saya sangat senang sekali mengikuti pelajaran pada siang hari ini karena saya mendapatkan ilmu baru dan pengetahuan baru yang dulunya saya beranggapan bahwa pena itu berwarna biru dan arteri itu berwarna merah. Setelah mengikuti pelajaran ini dan menonton video yang
menyampaikan sedikit dari beberapa jawaban teman-temannya yang tadi kurang jelas ya. Dan di sini kita akan menyatukan persepsi kita tentang jawaban temannya. Itu ya. Nah, tadi ada pertanyaan tentang jenis kelamin. Ya, apakah jenis kelamin itu adalah salah satu etiologi dari kardiovaskuler seperti itu? Sebenarnya selain jenis kelamin, etiologi dari penyakit kardiovaskuler itu sebenarnya juga ada pada pola makan dan pola gaya hidup seperti itu ya. Nah, tadi jawaban temannya itu sudah bagus sekali bahwa memang jenis kelamin itu sangat berpengaruh karena apa penyebabnya laki-laki lebih banyak di kantor dan perempuan lebih banyak melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan badan ya. Jadi dia ngepel gitu kan, terus kemudian cuci piring, nyapu, dan itu kan menggunakan badan. Makanya kenapa pada jenis kelamin itu sangat menjadikan suatu etiologi, dan di situ kebanyakan memang laki-laki lah yang lebih banyak mengalami penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskuler. Nah, tapi tidak hanya pada jenis kelamin saja, termasuk pada gaya hidup ataupun pola hidup dan pola makan ya. Perempuan pun bisa mengalami hal tersebut seperti itu ya. Kenapa? Karena pola hidup atau pola makan yang dia lakukan selama ini akan mempengaruhi atau memicu adanya penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskuler atau berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah ya. Contoh seperti ini, pada seorang perempuan yang dia suka makan makanan yang gurih atau asin, itu juga akan meninggikan membuat dia lebih besar terkena penyakit sistem kardiovaskuler, entah itu hipertensi ataupun yang lainnya, termasuk adalah pola makan ya. Kadang kalau perempuan kan lebih banyak makan makanan yang enak-enak ya gitu ya. Oh, sekarang ada makanan apa yang lagi booming, yang lagi viral, dia nyoba. Ternyata dia tidak tahu bahwa penyakit makanan tersebut nilai kolesterolnya atau kolesterol jahat ya yang terkandung dalam makanan tersebut sangat tinggi. Dan hal itu jika dilakukan berulang-ulang juga akan menyebabkan terdapatnya plak pada saluran pembuluh darah kita. Ya, itu juga akan menyebabkan penyakit kolesterol seperti itu ya, Nak ya. Nah, jadi mau laki-laki atau mau perempuan memang kemungkinan terkena penyakit ini juga sangat besar. Hanya memang terbesar sekali itu adalah pada laki-laki, termasuk pada gaya hidup yang laki-laki ini lebih suka begadang dan merokok. Nah, itu juga akan memperparah. Belum lagi rokoknya, belum lagi kopinya. Seperti itu ya. Nah, itu sedikit penjelasan saya tentang pertanyaan dari temannya tadi. Ya, baik. Tidak ada yang akan ditanyakan lagi ya. Kita pada siang hari ini sudah selesai. Terus kemudian, nah, alhamdulillah pembelajaran pada siang hari ini tentang penyakit sistem kardiovaskuler sudah selesai. Dan adakah di sini yang akan membantu Ibu untuk merangkum hasil pembelajaran kita dalam satu hari ini? Ada yang membantu Ibu? Ya, silakan sini. Anatomi jantung dan pembuluh darah. Struktur jantung. Ada uti ini yang tebal dan berfungsi memompa darah ke jantung. Ketiga sektor adalah penyimpanan darah arterium dengan pendidikan. Terima kasih Mbak Silmi, jawabannya bagus sekali ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, bagaimana jika kalian sekarang mengerjakan post-testnya? Post-testnya ada di belakang LKPD-nya, di situ ada post-test pertemuan pertama. Silakan kalian isi, saya berikan. Baik, karena pengerjaan post-test sudah selesai, ya, silakan post-testnya dikumpulkan. Kita tolong Mas Lukman untuk mengumpulkan post-test teman-temannya. Tolong diletakkan di meja Ibu di depannya. Terima kasih ya Mas Lukman sudah membantu Ibu. Hebat-hebat, ternyata kalian sudah paham tentang materi penyakit sistem kardiovaskuler. Terbukti dari pengerjaan post-testnya sangat cepat sekali, kurang dari 15 menit sudah selesai. Sebelumnya
Saya juga akan memberikan aplaus untuk kelompok yang tadi sudah presentasi. Kalian hebat-hebat dan insya Allah kedepannya juga akan lebih baik lagi ya. Semoga nanti materi ini juga bermanfaat untuk kalian. Nah, untuk pertemuan kedua kita minggu ini di hari Rabu nanti, silakan kalian menyiapkan alat-alat pemeriksaan tekanan darah seperti yang sudah disiapkan ini. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah satu persatu setiap siswa, dan nanti akan ibu nilai juga di situ, dan juga ibu amati apakah pekerjaan kalian sudah baik dan sudah tepat, gitu ya. Nah, ibu ingatkan kembali, sebelum ibu tutup pembelajaran ini, kita harus tetap selalu menjaga protokol kesehatan, ya. Ada 5M yang harus kita jaga. Di situ adalah menggunakan masker, cuci tangan, terus kemudian jaga jarak, gitu ya. Dan juga nanti setelah pembelajaran ini selesai, dimohon semua yang berhubungan dengan instalasi listrik itu segera dimatikan, ya, agar tidak terkena orang lain atau mungkin nanti akan membahayakan orang lain. Jadi jika di situ ada kipas ataupun ada colokan yang mungkin berserakan, silakan dibersihkan, ya, silakan dirapikan kembali. Nah, baiklah, sebelum saya akhiri, ya, sebelum kita akhiri, mari kita tutup pembelajaran siang hari ini dengan baca doa. Semoga pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi itu bermanfaat untuk kalian. Silakan Mas Baik, bisa membantu Ibu kembali untuk memimpin temannya berdoa. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak hebat. Kita ketemu hari Rabu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.